Indonesia. Di hari libur, saatnya kita ke ladang. Kita akan membahas mengenai perbandingan. Kita mau pakai bahan apa? Pupuk organik atau pupuk anorganik. Itu adalah sebuah pilihan yang sebenarnya tidak susah-susah sekali, namun harus banyak pertimbangan. Pemupukan organik adalah pupuk organik adalah pupuk yang memang lambat tersedia bagi tanaman ataupun relatif lama untuk diserap tanaman. Karena bahan organik memiliki rantai yang lebih panjang, baik dari kotoran hewan maupun dari limbah pabrik, sama-sama memiliki rantai yang panjang sehingga dia membutuhkan waktu yang relatif panjang untuk bisa diserap oleh tanaman. Secara kebaikannya, pupuk organik juga akan membenahi tanahnya, khususnya bagi tanah-tanah marginal atau tanah-tanah yang memiliki faktor pembentukan tanah yang kurang maksimal bagi pertumbuhan tanaman. Misalnya, dia relatif tanahnya berpasir, ataupun dia relatif tanahnya yang memiliki liat berat misalnya. Maka membutuhkan pupuk-pupuk organik untuk membenahi tanahnya supaya tanahnya mampu memberikan daya dukung bagi produksi tanaman kelapa sawit kita. Itu adalah penggunaan pupuk organik. Tapi kalau bicara tentang unsur haranya ataupun kandungannya, maka angkanya pasti akan jauh dengan pupuk anorganik. Misalnya urea, KCl, kisri dan sebagainya pasti akan jauh. Sehingga yang harus menjadi pokok perhatian bagi para planter semua dan para petani semuanya adalah tujuannya dulu dan ketersediaan pupuk-pupuk tersebut. Misalnya kalau memiliki ladang 3 hektar, kemudian kita juga pupuk kandangnya beli dan sebagainya, ataupun sumbernya terlalu jauh, maka gunakanlah pupuk anorganik saja, urea, KCl dan sebagainya. Kecuali bahwa lahan kita memiliki faktor pembatas kebutuhan hidup bagi tanaman kelapa sawit yang relatif besar. Misalnya habis beli ladang, ternyata ladangnya adalah lahan berpasir, maka segera tambahi dengan menggunakan pupuk organik. Misalnya ada dekat sini ada yang jual janjangan kosong, ataukah misalnya ada yang jual kotoran kambing, ayam dan sebagainya, silahkan ditambahkan ke dalam sistem pertanamannya. Namun jika terlalu jauh dan kita memang tanamannya juga daya dukung tanahnya memang hanya disebabkan karena kurang unsur hara saja, maka pilihannya ada di pupuk anorganik, misalnya urea hal tersebut. Kenapa sih harus banyak-banyak milih gitu? Bahwa urea itu kandungannya 46% nitrogen. Kemudian kotoran ayam misalnya hanya 1% saja. Maka volumenya yang harus diberikan ke dalam tanaman adalah 1/46. Jika tanaman pada usia kecil seperti ini 1 kilogram urea, maka Bapak Ibu semuanya harus memberikan kebutuhannya. Dia adalah 46 kilo kotoran ayam misalnya seperti itu. Itu adalah kelemahan pembuangan pupuk organik adalah jumlahnya yang sebegitu banyak. Namun jikalau kita memiliki sumber daya yang ada di sekitar ladang kita, ya nggak ada masalah pastinya. Sehingga harus benar-benar dipikirkan kembali apakah dia pupuk organik ataukah dia pupuk anorganiknya. Banyak faktor pertimbangannya. Namun seiring berjalannya waktu, misalnya ada pupuk yang diberikan dari pabrik-pabrik organik. Sekali lagi para petani hitung harganya. Signifikan atau tidak juga tergantung harganya. Jangan hanya misalnya berharga mahal, satu kemasan harganya mahal. Berapa banyak unsur haranya? Sebagai petani yang awam kita, berada di ladang kita seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah perhatikan dulu harganya berapa, kebutuhan 1 hektar berapa. Jangan tergiur hal-hal yang tidak diinginkan, yang sehingga akan menjerumuskan ke dalam biaya kita yang mahal. Karena ladang pribadi kita adalah investasi kita. Investasi tidak menghitung keuntungan kedepannya, biaya vs keuntungannya pastinya. Maka para petani semuanya perhitungkan dulu apakah dia pakai pupuk organik atau pupuk anorganik. Kecuali Anda wajib memilih pupuk anorganik jikalau kondisi tanaman yang kita miliki, atau misalnya Bapak Ibu semuanya baru beli ladang, ternyata kompleks kebutuhannya. Maka pernah saya sampaikan, gunakan NPK secepatnya, ataukah ke defisiensi berdasarkan prioritasnya.
maka jangan menggunakan pupuk organik lagi. Pupuk organik itu butuh waktu yang lama. Tapi kalau tanaman kita pada saat ini adalah butuh defisiensi kompleks, maka segera gunakan pupuk anorganik, cari yang relatif lebih cepat. Misalnya kekurangan nitrogen, kasih urea. Kekurangan kalium, ada konflik orange spotting, becak-becak oren, kasih kaliumnya. Terjadi spot-spot warnanya kuning, kurangan magnesium, kasih kiserit, jangan dolomit. Apalagi menggunakan pupuk kandang, terlalu lama waktunya. Karena bahwa tanaman kelapa sawit sekarang ini akan memberikan dampak yang luar biasa pada kedepannya. Maka pilihlah pupuk organik atau anorganik dengan cara yang elegan supaya dan relevan, untuk tanaman kelapa sawit kita ini. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Dan mungkin ada satu lagi nih. Pilihlah NPK jikalau kondisi urgent semuanya. Ada yang warnanya kuning menyeluruh, ada spot-spot kuning, ada tanda kekurangan magnesium, ada kekurangan dan sebagainya. Gunakan NPK secepatnya. Hitung berapa umurnya, maka kita kasih pupuknya segitu. Menggunakan tabel yang sudah banyak rekomendasi dari misalnya PPKS ataukah dari perusahaan-perusahaan yang lain. Kita gunakan riset-riset mereka yang bisa memberikan sebuah informasi bagi kita. Sekali lagi, gunakanlah pupuk organik dan anorganik ini secara elegan dan relevan supaya bagaimana pertanaman kelapa sawit kita memiliki tingkat produksi yang menguntungkan bagi kita sebagai seorang petani kelapa sawit. Terima kasih, salam planter Indonesia.